Pernikahan Bella Sofie dan Suryono pada tanggal 10 Mei 2015 juga resepsi di Bali tanggal 17 Mei 2015 silam menguak beragam kejanggalan. Digelar secara tertutup, anehnya pernikahan ini sama sekali tak dihadiri orang tua, istri pertama dan anak dari Suryono. Meski kabarnya istri pertama telah memberi restu, namun pernikahan kedua Suryono dengan Bella masih saja menuai kontroversi. Mungkinkah absennya orang tua serta istri Suryono ini sebagai bentuk penolakan terhadap pernikahan kedua Suryono? Yang hadir keluarga dari laki-laki tapi bukan orang tua. Terus udah gitu keluarga aku, mama papa, terus tante aku, nenek aku, banyak sih, lumayan baik. Tapi aku emang nggak mau terbuka buat umum karena emang aku mau dapat suasana yang hikmat aja. Semakin menelisik pernikahan Bella, daftar kontroversi pun seakan makin bertambah. Sungguh mengejutkan, Suryono saat mendaftarkan pernikahannya ke kantor urusan agama Kebun Jeruk, Jakarta Barat mengaku masih bujangan. Mengapa suami Bella Sofie itu memalsukan dokumen pernikahan? Pastinya kontroversi ini seakan berbeda 180 derajat dengan pengakuan Bella terkait restu dari istri pertama Suryono terhadap pernikahan keduanya. Lantas apa kata pengamat hukum terkait dugaan perubahan status suami Bella Sofie itu? Apa komentar Aji Pangestu, mantan kekasih Bella dan baby yang hadir saat resepsi? Kedua-duanya sama-sama single dan satu perjaka, satu perawan. Satu perjaka, satu perawan. Kalau misalkan ada pemalsuan KTP, tentunya hal ini ada ketentuan hukumannya, yaitu di dalam pasal 266 KUHP. Apabila ada, katakanlah setiap orang yang melakukan memberikan keterangan palsu tentang identitas dirinya, kemudian dapat merugikan orang lain dan harus ditulis dalam akta itu suatu kebenaran, nah itu bisa dikenakan hukuman 7 tahun. Dalam pasal 266 itu bukan merupakan delik aduan sebetulnya. Di situ saya melihatnya hanya mungkin dalam hal ini kepolisian tentunya harus ada yang melapor dong apabila terjadi sesuatu hal yang melanggar dirinya, karena memang ada tidak orang yang merasa dirugikan dengan hal itu. Pokoknya dalam waktu dekat bakalan dikasih tahu semuanya gitu. Jadi aku belum bisa ngomong apa-apa karena suami aku yang berhak untuk mengklarifikasi semuanya. So ya kita tunggu aja gitu. Kalau secara umum atau secara wajar ya, siapapun orangnya kalau memalsukan dokumen ya bisa terancam hukuman sebenarnya gitu, karena kan memang seperti KTP atau kartu keluarga ataupun dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh negara itu adalah otentik, jadi nggak boleh dirubah-rubah atau dipalsukan. Jadi ya ada undang-undangnya dan ada hukumnya. Juga cerita sama aku kalau dia sekarang ini shock karena ternyata Mas Suryono udah menikah ternyata gitu loh. Yang Bella tahu Mas Suryono itu ada duda. Mengaku sadar dan tahu persis kalau Suryono berstatus suami orang, namun Bella tetap melangkah ke pelaminan. Mungkinkah demi sebuah kemewahan hidup, Bella yang kerap pamer beragam barang mewah itu rela dijadikan istri kedua Suryono yang adalah pengusaha di tanah Papua? Benarkah demi harta Suryono, Bella ikhlas berbagi waktu dengan istri pertama Ridowati untuk mendapat kasih sayang Suryono? Hari ini kan suami aku lagi tempat karido, lagi tempat istri pertama, lagi ulang tahun. Terus besok aku bakalan ke Papua gitu, aku terbang ke Papua. Ya ketemu suami lah. Paling 2 hari lah, aku karena tanggal 4 Juni sampai sebelum puasa udah full banget. Jadi cuma besok yang aku bisa ke Papua dan mungkin minggu depan dia yang bakal kesini. Dibutakan harta, mungkin suaminya royal, sayang sama Bella, cinta sama Bella, pasti dia pengen melihat istrinya itu terlihat cantik, terlihat baik, terlihat bagus. Ya akhirnya dia dibanjiri oleh barang-barang yang mewah dan branded, dan gue pikir
kalau itu barang semua dari suaminya sih sah-sah aja. Waktu dia masih pacaran, aku tanya kan, Dek, Mas Suryono ini siapa? Oh dia duda. Oh, pengusaha apa gitu. Oh ini kak dia pengusaha, dia bilang gitu, pengusaha konstruksi, dia bilang gitu. Terus oh gitu, terus dia cerita mobil dia, rumah, tas branded, sepatu branded, gitu semua dari pacarnya. Kamu yang minta? Enggak, dia yang kasih kakak. Oh gitu, terus mama aku dibeliin rumah di Medan. Ya, satu hal sih yang bisa aku lihat dari Bella, suka pamer. Iya sih gitu ya, nggak tahu mungkin dia berkiblat kepada artis-artis yang suka pamer gitu kan, saya juga nggak tahu gitu. Apakah kayak artis sensasional seperti Kim Kardashian atau artis Indonesia kita mungkin sehari ini kiblatnya atau siapa gitu. Tapi yang saya nilai sih dia suka pamer. Dari kejanggalan pernikahan Bella dan Suryono, mari kita lihat sepenggal cerita almarhum Olga Syahputra yang keluar sebagai komedian terfavorit di ajang Panasonic Gobel Awards 2015 Kamis kemarin. Lantas benarkah kemenangan ke-8 sang komedian berarti khusus? Benarkah angka 8 adalah angka favorit sang almarhum? Almarhum Olga Syahputra tetap buktikan sebagai yang terfavorit dengan menyabet piala komedian terfavorit di ajang Panasonic Gobel Awards 2015. Menyukai angka 8 semasa hidupnya, benarkah piala ini juga merupakan piala ke-8 bagi Olga Syahputra di ajang Panasonic Gobel Awards?